Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama HMSP, kedua Gudang Garam, ketiga UNPR, keempat ICBP dan kelima RALS. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini rebound lagi ya, naik 0,49% ke level harga 5.557 dan sempat menyentuh level tertingginya di 5.574, tapi kemudian dia tutup turun ya, dan transaksi hari ini ada di 12,2 triliun. Asing kembali net buy hari ini sebesar 475 miliar. Kita langsung saja ke technical index. Secara technical index masih bermain di area dekat resisten ya. Potensi kalau besok indeks rebound ya akan menutup gap di 5.630. Kalaupun dia besok koreksi ya koreksinya tidak lebih dari 5.400. Harusnya seperti analisa saya sebelumnya ya, indeks akan bermain di range harga 5.400 supportnya dan paling tinggi ke 5.700 lah sampai akhir tahun. Kalau mampu breakout itu potensi bagus, tapi sepertinya indeks akan ditahan dan akan bermain di range harga 5.400 sampai 5.700. Jadi seperti itu aja untuk indeks. Volume juga terus meningkat ya, tapi pergerakannya nggak signifikan lagi yang seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Udah mulai berat indeks naik. Jadi seperti itu aja untuk indeks. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada HMSP. HMSP pada hari ini ditutup turun tipis 1% ke level harga 1485, dan terlihat HMSP kembali dijual asing. Udah 5 hari asing terus jualan sama HMSP ya. Kita cek broker semari ya lumayan besar. JP ada di 428.000, YU ada di 300.000, dan yang nampung YP di 372. Ya biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal HMSP menurut saya masih aman. Hari ini dia hampir mencoba breakout, sempat breakout dari dynamic resisten EMA 60 di 1512 sampai 1515, tapi kemudian dibawa turun. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan volume HMSP ini mulai meningkat ya. HMSP akan mempertahankan supportnya di 1430 dan 1400 ini, daerah sini. Jadi HMSP kemungkinan besar tidak akan ke bawah lagi ya. HMSP juga masih murah, jadi untuk masuk sekarang juga masih bisa. Cut lossnya di 1380, take profit ya di resisten terdekatnya di 1600, itu sekitar 10% ya. Dan HMSP akan terkonfirmasi bagus kalau sudah di atas 1670 ini ya. Kalau konfirmasi tutup di atas ini, potensi besar HMSP membentuk double bottom. Ini bisa dikatakan bottom. Nah ya, ini bottomnya. Nah kalau dia naik ke atas 1670 ini, konfirmasi tutup, potensi ke 1800 sangat mudah di ya, maksimal di Desember ataupun Januari lah time frame-nya. Paling maksimal bisa menyentuh itu, bahkan bisa ke 2000 lagi untuk HMSP. Indikator MACD juga masih bagus, mengarah ke atas, garis biru juga masih mengarah ke atas walaupun golden cross-nya masih di bawah 0 ya. Jadi seperti itu aja untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Gudang Garam. Gudang Garam hari ini naik 1% ke level harga 42.875, dan Gudang Garam setelah 5 hari dijual asing, hari ini asing net buy, tapi net buy-nya tipis saja ya. Dan broker semari ya biasa aja broker semarinya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM ya akhir tahun akan menguji dynamic resisten EMA 150 di 45.900 sampai 46.000 ya, mengarah ke situ. Dan apakah masih bisa spekulasi buy? Ini sudah di dekat pucuk ya. Kalau saya buy sih, saya buy mending nunggu dia breakout 43.000 baru saya spekulasi buy. Cut loss-nya di 42.320. Jadi seperti itu untuk Gudang Garam. Gudang Garam indikator MACD juga masih bagus, masih terbentuk golden cross, bar chart di atasnya juga masih tinggi, dan garis biru walaupun golden cross-nya masih di bawah 0, ada potensi mengarah ke atas 0 ya. Jadi seperti itu aja untuk Gudang Garam. Akhir tahun Gudang Garam akan menguji 46.000. Jadi seperti itu aja untuk Gudang Garam. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada UNPR. UNPR hari ini naik tipis 0,32% ke harga 7.800. Kita lihat asing setelah 3 hari net sell, hari ini kembali net buy
dan kita cek berkeras semari biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR masih aman, mencoba breakout dari 7.900 tapi kemudian dibawa turun lagi dan masih bisa spekulasi buy. Cut lossnya masih seperti ini. Trading plan-nya cut loss saja di 7.550. Spekulasi buy di harga penutupan hari ini. Harga penutupan hari ini juga UNPR bagus ya, di pas dynamic resisten EMA 200 ya, potensi untuk besok UNPR ke atas. Minimal akhir tahun UNPR akan menguji resisten sideway-nya di 8.460 di daerah sini ya. Dan upside-nya masih ada di 8%. Kalau 8% di dapat 1,5 bulan itu cukup besar ya. Dan bisa lebih tinggi lagi UNPR kalau mampu breakout dari 8.460 ini ya. Arah selanjutnya ke 9.240. Jadi seperti itu UNPR. Trading plan-nya masih seperti ini, buy di harga 7.800, cut loss-nya di 7.550 sampai 7.560. Jadi seperti itu, ada potensi untuk membentuk golden cross UNPR walaupun garis biru masih di bawah 0 tapi sudah mulai menyempit garis merah. Dan kalau besok UNPR mampu naik di atas 7.860, ini akan membentuk golden cross dan bar chart di atas 0 juga akan terbentuk. Dan Bapak Ibu bisa lihat volume UNPR mulai meningkat ya. Dan tidak ada breakdown dari supportnya ya, potensi bagus untuk UNPR ke depannya ya. Jadi seminggu ke depan UNPR akan bagus. Minimal dia akan uji resistennya 8.000 ini ya. Jadi seperti itu untuk UNPR. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ICBP. ICBP hari ini ditutup naik 0,24% ke harga 10.275. Kita lihat broker semari biasa aja. Foreign mulai akumulasi asing 2 hari net buy. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP cukup bagus, akhirnya mampu breakout 10.000. Arah selanjutnya ICBP ya ke 10.640. Dan hari ini ICBP membentuk shadow panjang ke atas seperti karakter-karakter biasanya ya. Ini sudah tinggi ya, belum bisa. Kalau mau spekulasi buy mending nunggu dia koreksi sedikit lah di 10.100 atau 10.050 ini baru spekulasi buy. Arah ICBP ke 10.640, tapi kalau beli di daerah sini ya sudah terlalu tinggi ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya di daerah bawah, kalau besok dia mampu breakout lagi 1.400, pasang trailing stop. Kalau dia kembali turun, Bapak Ibu take profit aja. Itu potensi ICBP akan menguji supportnya di 10.000 ya. Indikator MACD juga masih bagus, garis biru sudah di atas 0, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume juga mulai kelihatan ya. Minimal ICBP seminggu ke depan menguji 10.640. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada RALS. RALS hari ini ditutup naik 4,16% ke harga 750 dan terlihat foreign hari ini beli sangat besar ya di 12 juta broker semari. Biasa aja ya, malah DX ini jualan sangat besar di 226.000, yang nampung RX di 99.000. Ya DX hari ini distribusi ya, tapi sahamnya tetap naik ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal RALS seperti analisa saya sebelum-sebelumnya, kalau mampu breakout dari 700 ya potensi RALS ini ke 900. Dan ini bisa dikatakan RALS sudah terkonfirmasi breakout ya, tinggal satu candle lagi. Jadi kalau Bapak Ibu yang ketinggalan kereta ya nunggu dia koreksi lah di 715 atau 720, bisa spekulasi buy. Cut loss-nya di 660 sampai 670 ini ya. Ini akan naik juga nih moving average-nya. Jadi cut loss saja di 670 sampai 660. Dan yang Bapak Ibu yang sudah beli di daerah bawah sini ya sudah pasang trailing stop aja ya. Saya sudah bilang dari analisa saya sebelum RALS ya, buy aja di dekat-dekat supportnya ini di 550 sampai 560. Dan ini sudah 19% lebih kalau dekat resisten. Dan kalau Bapak Ibu pasang trailing stop ini sudah profit di 29%. Sangat tinggi ya di dalam sebulan ya. Waktu RALS di daerah support ini saya sudah bilang spekulasi buy aja ya. Dan RALS bisa dikatakan akan strong uptrend karena volume juga terus meningkat dan garis indikator MACD garis birunya juga mengarah tajam ke atas, sangat lebar dengan garis merah, dan bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi arah RAL masih potensi besar ke 900 di akhir tahun ya. Tapi ya mungkin akan cepat ataupun dia lambat
koreksi dulu, tapi arah RALS akhir tahun minimal menyentuh 900 ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Yang mau support atau dukung channel Borneo Trader bisa klik saweria.co/Borneo Trader di kolom deskripsi. Dan terima kasih atas dukungannya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.